Mazmur pasal 118, saudara, pasal ini terdiri dari 29 ayat. Tetapi saya mengajak kita membaca ayat satunya saja. Sebab ini kata kunci dari Mazmur pasal 118. Mari kita baca bersama-sama, baik yang di dalam maupun yang di luar. Tapi yang di luar pakai Alkitab elektronik supaya bisa baca ya. Baik yang di samping pastori, mari kita baca firman Tuhan bersama-sama dan kita aminkan bersama-sama. Mazmur pasal 118 ayat yang pertama yang berjudul nyanyian puji-pujian. Ayat 1 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, perlu kita ketahui latar belakang sejarah kitab Mazmur. Saudara, kitab Mazmur itu terdiri dari 150 pasal. Dan perlu saudara ketahui, 73 pasal itu ditulis oleh Raja Daud. Separuhnya itu dibagi lagi, ada pemazmur Musa, ada penulisnya Salomo, ada penulisnya Bani Korah, ada penulisnya Bani Asaf dan lain-lain. Jadi kalau saudara dari 150 pasal, Daud penulisnya 73, lalu separuhnya 77. 77 dibagi beberapa penulis Mazmur. Berarti saudara kalau dipersentasekan kira-kira 70-80% kitab Mazmur itu didominasi, ditulis oleh Raja Daud. Sebab itu saudara-saudara, Daud tidak bangga. Kalau saudara baca kitab sejarah perjanjian lama, Daud tidak pernah bangga kalau dia disebut raja yang besar, raja yang hebat, tokoh yang super power atau superhero. Dia tidak bangga, saudara. Saudara perlu ketahui itu. Tapi ketika Daud disebut dia pemazmur yang sejati, dia pemazmur yang baik, pemazmur yang luar biasa, nah itu dia bangga. Dan ternyata demikian, saudara sekalian, Daud adalah pemazmur yang sejati. Daud adalah pemazmur yang luar biasa. Saudara-saudara, apa arti mazmur? Saya buka dalam Alkitab studi, saudara ya. Arti mazmur itu artinya nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, apa arti mazmur? Mazmur artinya ucapan syukur dalam bentuk pujian. Ya, lalu apa maksud tujuan kitab Mazmur ditulis? Satu, maksud tujuan kitab Mazmur ditulis adalah supaya bangsa Israel tahu untuk memuji Tuhan dengan benar. Yang kedua, apa maksud tujuan kitab Mazmur ditulis? Sebagai liturgi, aturan nyanyian-nyanyian untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan alat musik yang benar. Yang ketiga, maksud tujuan kitab Mazmur ditulis adalah untuk mengerti bahwa mengucap syukur kepada Tuhan itu penting. Sebab itu saudara-saudara, khususnya jemaat GPD El Shaddai Trans Selama Lalapi di tempat ini, saudara perlu bersyukur. Saudara punya gembala yang selalu mengajar saudara, yang selalu mengajar jemaat untuk tahu mengucap syukur. Contohnya ibadah pada malam hari ini. Ini luar biasa loh saudara. Karena di dalam kitab Mazmur ini saudara sekalian, Daud juga dia menanamkan ya kepada, bukan saja kepada jemaat, kepada keluarganya, tapi Daud juga menanamkan ucapan syukur itu kepada bangsanya, bangsa Israel. Nah saudara, mari kita lihat lebih dalam latar belakang kitab Mazmur pasal 118. Ketika Mazmur ini ditulis oleh Daud, tahukah saudara, saya mempelajari dalam kitab studi dan juga pernah saya dapat di kuliah saya waktu saya kuliah di Banjarbaru, bahwa waktu Daud menulis kitab Mazmur 118 ini, saudara-saudara, posisi Daud itu ada di dalam hal pelarian. Ya. Jadi sejarah latar belakang yang latar belakangi kitab Mazmur pasal 118, Daud itu dalam posisi dia lagi dikejar-kejar musuh. Yang ironisnya saudara, musuhnya bukan orang lain, musuhnya anaknya sendiri, namanya Absalom.
Nah, inilah saudara yang membelakangi kitab Mazmur pasal 118. Daud sedang dalam pelarian. Daud dalam keadaan kondisi yang tidak menentu. Dia kabur, dia lari dari ancaman anaknya sendiri. Saudara baca kitab Samuel, Absalom itu anak yang disayang, anak yang sangat dibanggakan oleh Daud. Tetapi saudara, anak yang disayang, anak yang dibanggakan, ya, justru menyakiti hatinya. Daud kabur, Daud lari, saudara, menghindar, bukan takut, bukan. Dia sayang sama anaknya, dia kasihan sama anaknya. Jangan sampai ayah sendiri perang dengan anak, dia mengalah, dia kabur. Itulah saudara latar belakang kitab Mazmur pasal 118. Akhirnya benar saudara, dengan ketulusan hati Daud, dengan kesetiaan Daud, dia tidak mau melukai anaknya, dia tidak mau melawan dengan anaknya, pelari dengan anaknya, dia mengalah, dia serahkan sama Tuhan. Akhirnya apa saudara? Absalom tergantung di pohon. Ya, karena dia mengejar ayahnya dengan kereta kuda, dengan pasukan-pasukannya. Ya, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha adil. Akhirnya anak yang durhaka itu endingnya tergantung di pohon. Ya. Lalu dia dibunuh oleh musuh-musuhnya. Nah, saudara, sekarang kita lihat makna dari Mazmur 118. Ayat 1 dikatakan begini. Ya, kita fokus kepada ayat kita, kandungan ayat mas kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Artinya saudara, artinya apa? Dalam kondisi Daud sedang dikejar-kejar musuhnya, yang ironisnya anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Jadi artinya apa saudara? Artinya situasi kondisi Daud itu lagi tidak enak, lagi kacau. Situasi kondisinya lagi tidak menentu. Dikejar-kejar musuh itu berarti apa saudara? Berarti situasinya tegang, betul saudara? Ya kan? Tegang, was-was, penuh bahaya, ya kan? Terancam. Jadi kondisinya tidak enak. Tetapi saudara, ayat ini mengatakan apa? Tetapi Daud tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya apa? Di dalam kondisi yang tidak menentu, dalam kondisi yang tidak enak, di zona yang tidak aman, di zona yang tidak enak, yang tidak kondusif, tapi Daud tetap bersyukur kepada Tuhan. Di ayat yang lain saudara, walaupun Daud di istana, di zona nyaman, di zona yang enak, di zona yang serba lengkap, serba mewah, serba cukup, serba ada, tapi dia juga tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Pelajaran apa yang kita dapat? Pelajaran yang kita dapat dari Daud, baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan kondisi yang tidak menentu, kondisi yang tidak bersahabat, maupun dalam kondisi yang baik, kita harus tetap belajar mengucap syukur dalam segala perkara. Haleluya. Tadi kesaksian Bapak Gembala luar biasa ya. Dalam keadaan tidak enak badan, lagi sakit, memang saya kaget waktu ketemu saya, kok pucat ya. Tapi kesaksian kita ini begitu. Ya. Belayan istri mendatangkan kesehatan. Memang istri-istri sekali-sekali mesti dibelai itu suami-suami. Bukan cuma istri-istri saja mengharapkan belayan dari suami, tapi istri-istri juga perlu membelai suami. Jangan sampai suami jarang dibelai, akhirnya jarang belai. Kok jarang belai? Jarang dibelai. Haleluya. Itu baru sekali dibelai oleh istrinya sembuh. Apalagi ibu gembala sering-sering dibelai, sehat, bisa nyangkul berhektar-hektar. Puji Tuhan. Saudara, kesaksiannya luar biasa ya. Dalam keadaan sakit tetap beribadah, bersyukur bersama jemaat. Mesti begitu. Daud juga begitu. Daud mengajar kita firman Tuhan. Baik dalam keadaan situasi yang tidak enak, terancam, takut, penuh bahaya. Daud bisa kapan-kapan saja bisa ditangkap, dibunuh oleh anaknya sendiri. Sebab anaknya membawa serdadu-serdadunya untuk mencari Daud, untuk melengsarkan Daud. Ya, tapi baca ini ayat saudara. Dalam situasi kondisi yang tidak enak, Daud tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya.
mengajar bangsa Israel untuk tahu mengucap syukur kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Tadi kesaksian Bapak Gembala, ada jemaat yang merasa panennya sedikit, ya kan? Panennya nggak maksimal. Bapak Gembala katakan tetap belajar mengucap syukur. Luar biasa itu, bagus. Saya juga pernah nanam jagung, saudara. Dibantu oleh hamba Tuhan di daerah GPD Kampung Baru, namanya Pendeta Nahum Bako dengan Ibu Dahlia Aritona. Beliau bantu saya tanam jagung. Saya bantu nanam, saudara, suami istri. Kan jagung itu, saudara, mesti dilobangin, tak taruh. Tanami lubang, tak taruh. Setelah beberapa borong, saudara, saya mulai begini-begini. Akhirnya apa, saudara? Waktu saya begini, berdiri lagi nggak bisa. Aduh Tuhan, tolong, sakitnya minta ampun. Istri saya juga waktu begini, dia nggak bisa bangun lagi. Bangunin saya. Ya, lorong boyo, saudara. Pinggang kecetip, saudara. Karena nggak biasa nanam jagung, belajar nanam jagung. Udah gitu apa, saudara? Waktu panen, singkat cerita, jagungnya murah, saudara. Ya ampun, dari sekarang 120.000 turun ke 90, turun lagi ke 80. Ditawar orang, Pak, kalau mau jual satu karung 60.000, saya beli. Ya ampun Tuhan, saya bilang, jangankan modal, ya jangankan ujung modal pun tidak kembali, saudara. Satu karung besar ditawar 160.000. Tapi Roh Kudus bilang, kecewa, belajar bersyukur, belajar bersyukur. Istri saya bilang, dia belajar bersyukurlah, ujungnya sakit pinggang. Ya, tapi belajar bersyukur, saudara. Akhirnya apa? Tanam kedua. Waktu tanam kedua, saudara, jagung saya kayak emas. Waktu panen, saudara sekalian, orang bilang, Pak, sekarang 350. Hah? Tetangga saya bilang, oh jual. Oh 350 tuh mahal itu. Ya, ada yang berani 400. Oh jual. Saudara, bekipas duit saya, saudara. Puji Tuhan. Panen pertama gagal, panen kedua bekipas duit. Saya bagi sama tuh keluarga hamba Tuhan. Nah, untungnya kita bagi dua. Wah, dia senang, saudara. Puji Tuhan. Beli laptop anak saya aja. Anak saya lagi perlu laptop. Puji Tuhan, saudara. Makanya, saudara, di saat gagal, belajar mengucap syukur. Di saat berlimpah, belajar mengucap syukur. Jangan mengucap syukur kalau lagi panen raya, panen banyak, mengucap syukur. Begitu panennya gagal, ngomel sama Tuhan. Waduh, payah. Panennya sedikit, payah. Mau ngomel-ngomel. Jangan, saudara. Ya. Sebab lawan kata mengucap syukur itu bersyukur. Jangan bersungguh-sungguh, saudara, bahaya. Ada pelajaran Alkitab, saudara. Orang yang bersungguh-sungguh itu mengundang malaikat maut datang kepada kita. Sudah tahu malaikat maut? Malaikat maut itu pakai jubah, kepalanya ditutup, bawa tongkat, ujungnya dodos. Apa dodos? Arit. Itu arit apa namanya? Rek. Sekarang saya lihat di Google, malaikat maut itu gambarnya seperti itu. Pakai jubah, kepalanya ditutup, bawa tongkat, ujungnya egrek. Untuk mengegrek sawit, bukan, saudara, mengegrek kepala kita. Saudara nggak percaya? Lawan kata ucapan syukur itu bersyukur-syukur. Coba saudara baca 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Bapak Pendeta Dolby coba baca 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Selamat datang Bapak Ibu Gembala tadi waktu izin. Tuhan berkati bersama rombongan. Haleluya. Oke, Pak Dolby. 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Lihat, saudara, Alkitab tulis malaikat maut. Lalu saudara kita yang muslim bilang malaikat Israfil, pencabut nyawa. Lalu bersungguh-sungguh. Jadi puji Tuhan, jemaat di tempat ini, syukur punya gembala yang mengajarkan saudara, mendorong saudara untuk belajar selalu mengucap syukur. Jangan bersungguh-sungguh. Sebab kalau saudara bersungguh-sungguh, saudara sedang mengundang malaikat maut datang kepada saudara. Kalau dia sudah datang, hati-hati, saudara. Kalau egreknya diarahkan kepala saudara, saudara bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya saudara jangan bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu bukan saja menghilangkan berkat, menjauhkan berkat, tapi bersungut-sungut juga mengundang malaikat maut. Ini kata firman Tuhan, saudara. Betul tak? Ini kata firman Tuhan. Makanya Daud mengajak
keluarganya mengajar bangsa Israel untuk selalu belajar mengucap syukur. Di Perjanjian Baru, siapa lagi yang mengajar mengucap syukur? Tuhan Yesus. Mana ayatnya? Yohanes pasal 6 ayat 11. Mari Pak Dolby. Yohanes pasal 6 ayat 11. Yohanes pasal 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu mengucap syukur dan membagi-baginya kepada mereka yang duduk di situ, kemudian telah dibuatnya dengan ikan jari sebanyak yang mereka kehendaki. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudara, kalau saudara perhatikan, itu judulnya. Apa saudara? Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang laki-laki. Berarti 5.000 lebih, sebab nggak dihitung anak-anak, nggak dihitung wanita. Sedangkan peristiwa ini ditulis ada anak-anak, ada wanita, betul nggak saudara? Berarti sebenarnya 5.000 lebih. Tapi saudara baca itu bilang, Yesus memberi makan dengan bahan apa? 5 roti dan 2 ekor ikan. Logika tidak nyambung, saudara. Akal sehat tidak nyambung. Hitungan matematika tidak nyambung. 5.000 orang lebih yang makan, bahan makanannya cuma 5 potong roti, 2 ekor ikan. Ada soal terjemahan Alkitab bebas, terjemahan bebas. Katanya ikannya ikan paus, potongnya cukup. Itu ngawur itu. Ada yang bilang dulu ada dapat orang kapas, orang apa lagi, ya, ada cukup, tapi tidak, saudara. Kita lihat. Firman Tuhan katakan, rahasianya di mana? Yesus mengajar murid-muridnya untuk mengucap syukur. Ketika Yesus mengucap syukur, mujizat terjadi. Haleluya. Siapa lagi, saudara, yang mengajar orang Kristen itu mengucap syukur? Tahu mengucap syukur? Rasul Paulus. Dalam Perjanjian Baru kita baca Rasul Paulus, ya, dari Pak Dolby. Kitab Kolose. Kolose pasal 3 ayat 16. Kolose pasal 3 ayat 16. Ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus dia dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Haleluya. Saudara perhatikan di situ ada kata mengajar. Salah satunya mengajar apa? Mengajar mengucap syukur. Jadi kita lihat dari Daud, walaupun dia tidak bangga disebut raja yang hebat, raja yang sukses, raja yang berhasil, raja yang superhero, dia tidak bangga itu. Tapi ketika Daud disebut pemazmur yang sejati, pemazmur yang hebat, pemazmur yang luar biasa, dia bangga. Dan saudara lihat isi kitab Mazmur. Daud mengajar bangsa Israel, Daud mengajar keluarganya untuk belajar tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk belajar tahu memuji, memuliakan Tuhan. Sebab ketika kita memuji, memuliakan Tuhan, kita mengucap syukur. Luar biasa jemaat kita pagi ini. Dari pemain musik, ini kecil-kecil cabai rawit, ya, main musik, singer, songwriter, belajar menyanyi, memuji Tuhan. Kalian sedang mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ketika kita sedang mengucap syukur kepada Tuhan, seperti Yesus katakan tadi, sedang mengundang mujizat Allah turun dalam hidup kita. Ayat yang terakhir sudah kita lihat. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Pak Dolby. Ayat yang ke-18, Ya. mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Jadi saudara, ayat ini mengatakan orang yang tahu mengucap syukur itu dia sedang melakukan kehendak Allah. Ya. Baca saudara, pelajari baik-baik. Ayat ini mengatakan orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, dia sedang melakukan kehendak Allah. Tadi kita lihat Yohanes pasal 6 ayat 11. Ketika Yesus mengucap syukur, 5 roti dan 2 ekor ikan tidak sebanding dengan diberi makan 5.000 orang lebih, tapi bisa makan sampai kenyang. Sebab ketika Yesus mengucap syukur, mujizat Allah terjadi. Ya, kita kembali kepada ayat mas kita. Itu sebabnya saudara, mengapa Daud mengajar untuk kita tahu mengucap syukur? Karena di dalam Mazmur pasal 118
Ketika kita mengucap syukur, kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Pertama-tama di ayat 1 dikatakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Perhatikan, ya. Daud mengungkap ada 3 hal penting dalam rahasia mengucap syukur. Yang pertama-tama, Mazmur 118. Ketika kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan, kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Tepat teman sebelah, kita akan menikmati kebaikan Tuhan. Makanya jangan bersungut-sungut, belajar bersyukur. Haleluya. Apa itu kebaikan Tuhan? Dalam bahasa Ibrani-nya memakai kata tov, tulisannya T-O-B. Tov. Apa itu artinya baik? Kebaikan Tuhan. Kebahagiaan, kegembiraan, kesejahteraan, kemakmuran. Jadi ketika dikatakan baik di sini menikmati kebaikan Tuhan, artinya kita akan mengalami kegembiraan, kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, kemujuran. Yang kedua, tetap di ayat 1 dikatakan begini, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Tadi kita nomor 1, kita menikmati kebaikan Tuhan. Yang kedua, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Yang kedua, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menikmati kasih setia Tuhan. Bahasa Ibrani-nya kasih setia Tuhan itu memakai kata kesed. Artinya apa? Tuhan mengasihi kita dengan setia. Kesed itu artinya apa? Kemurahan Tuhan dinyatakan kepada kita. Kesed itu artinya apa? Kebaikan-kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Itu kasih setia Tuhan. Yang ketiga, orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini penting. Ayat 5 dikatakan begini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab aku. Ayat 5, Tuhan menjawab aku. Diulang ayat 21. Mazmur 118. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ayat 21. Aku mengucap syukur kepadamu sebab engkau telah apa? Menjawab aku. Ini yang ketiga, saudara. Ketika kita orang Kristen, anak Tuhan yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, tidak ada kecuali hamba-hamba Tuhan. Ketika kita tahu mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Amin. Sudah tahu bahasa Tuhan menjawab doa-doa kita? Tuhan membuka pintu-pintu surga. Sebab di ayat berapa itu? Setelah dikatakan Tuhan menjawab, ayat 19, ayat 20, Mazmur 118, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Lihat, ada kata pintu gerbang. Jadi kata Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan membuka pintu gerbang surga. Ketika pintu gerbang surga terbuka, berkat-berkat Allah akan tercurah atas hidup kita. Berkat-berkat Allah akan tercurah atas kebun-kebun kita. Berkat-berkat Allah akan tercurah di atas ladang-ladang kita. Berkat-berkat Tuhan tercurah kepada tanaman sawit kita, tanaman karet kita, diberkati Tuhan. Makanya puji Tuhan, saudara, malam hari ini kita belajar dari Mazmur Daud. Daud mengajar keluarganya. Daud mengajar bangsa Israel untuk belajar tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan mengucap syukur itu bukan saja waktu senang, bukan saja waktu berkat melimpah. Daud bersyukur bukan saja waktu dia di istana, tapi dia ketika dia dikejar-kejar musuh yang ironisnya anaknya sendiri. Tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang kita dapat pelajaran dari Daud? Daud dalam suka dan duka, dalam zona nyaman di istana, walaupun di tempat pengungsian, tempat pelarian, di tempat yang tidak enak, dia tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya dia menjadi raja yang diberkati Tuhan. Dia menjadi raja yang sukses sampai matinya. Dan dia menjadi raja yang menjadi teladan bagi bangsa Israel. Bangsa Israel sampai sekarang ditulis dengan tinta emas, sejarah emas. Daud, raja yang dibanggakan di bangsa Israel. Makanya kalau sudah lihat bendera Israel, garis biru di atas, garis biru di bawah ada bintang dan segi 6. Dan tanya sama orang Israel, apa ini bintang apa? Ini bintang King David, Raja Daud. Raja yang selalu menang, raja yang selalu berhasil, raja yang selalu diberkati Tuhan. Saya berdoa biar jemaat di tempat ini, hamba Tuhan di tempat ini, bahkan kita semua yang hadir, kita menjadi orang Kristen, menjadi anak Tuhan yang selalu diberkati Tuhan. Sebab itu belajar selalu mengucap syukur, baik dalam keadaan susah maupun senang, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan zona nyaman maupun zona tidak nyaman. Kita di tempat yang tidak enak, tapi tidak panik dan sebagainya. Belajar mengucap syukur, jangan bersungut-sungut. Sebab rahasia ucapan syukur itu sangat dahsyat. Kita menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, kita menikmati kasih setia Tuhan, dan Tuhan selalu menjawab pergumulan-pergumulan doa kita. Tuhan memberkati.